Nasib sial Marc Marquez tidak ada habisnya. Setelah comeback dari masalah diplopia yang kambuh, di Costa, RC213V-nya mengalami problem mekanis saat start, meski kemudian sang rider mampu bangkit. Saya tak pernah suka mengatakan bahwa jika saya tidak punya masalah, di awal saya mampu menang, tetapi saya memiliki kecepatan untuk itu, untuk menang atau setidaknya berjuang meraihnya. Untuk bisa berada di podium, tentu saja. Semuanya datang bersamaan ketika bukan satu hal, maka itu yang lain. Kami punya masalah mekanis pada motor. Honda sedang menyelidiki apa yang terjadi. Saya berada di grid dan sudah melihat pesan aneh di layar. Motor tidak berjalan baik sampai saya melewati tikungan pertama. Lalu Hall Shot di depan dinonaktifkan dan semuanya bekerja dengan normal. Di sana kami baru memulai balapan. Kami perlahan melewati pembalap lainnya, merangkak naik. Itu adalah balapan yang bagus ketika Anda mulai jauh dari belakang, tidak ada manajemen. Anda harus mengerahkan segalanya dan itulah yang saya lakukan. Hebatnya, di tahap akhir balapan putaran keempat MotoGP 2022 tersebut, Marc Marquez menunjukkan kelasnya, bahwa ia adalah penguasa Costa. Dari posisi paling belakang, rider Spanyol ini mampu finish di urutan 6. Dengan 5 atau 6 lap tersisa, tubuh saya cukup berkata dan saya mendedikasikan diri untuk bisa finish dan meraih poin di posisi ke-6. Yang penting saya selesai lebih baik daripada saat saya mulai. Sampai sepekan yang lalu tidak diketahui apakah Marquez akan bisa berada di Austin untuk mengikuti GP Amerika. Tetapi tekad comeback di track favoritnya sangat besar dan lampu hijau diberikan tim medis. Dan di Costa, ia memenuhi tujuannya guna menguji dirinya sendiri. Saya menjalani akhir pekan yang solid, mengambil risiko yang tepat, cukup saat diperlukan melakukan beberapa lap cepat. Saya ingin memiliki race weekend yang kuat dan saya melakukannya. Tetapi sangat disayangkan soal masalah mekanis di awal. Sisi baiknya, kami bereaksi dengan baik. Saya di posisi terakhir dan kemudian bisa mencapai Fabio Quartararo dan bertarung dengan dia untuk posisi 6. Saya mendapatkan kepercayaan diri dan itulah yang saya cari di sirkuit ini yang sangat saya sukai. Marc Marquez kemudian mengirim pesan kepada para teknisi Honda Racing Corporation. Kami telah menemukan titik lemah motor dan Honda harus bekerja mulai besok untuk membenahinya menghadapi balapan berikutnya. GP Amerika tidak berakhir ideal untuk Francesco Bagnaia. Rider Ducati tim ini hanya mampu finish kelima dalam balapan yang menjadi panggung bagi Bastianini dan juga Marc Marquez tersebut. Harapan Francesco Bagnaia untuk bisa meraih podium dalam Grand Prix Amerika gagal terwujud. Bagnaia, yang start dari grid ketiga, hanya mampu mengamankan posisi 5 saat rekan satu timnya, Jack Miller, serta pengguna Desmosedici lainnya, Bastianini, mencapai target. Miller mengakhiri balapan putaran keempat MotoGP 2022 di Circuit of the Americas itu di posisi ketiga. Sedangkan Bastianini yang mengendarai Desmosedici GP21 lebih baik lagi dan meraih kemenangan. Kendati demikian, Bagnaia mengungkapkan jika tujuannya telah tercapai. Bahkan jika perjuangan untuk bisa mencapai level yang sama seperti ditunjukkannya pada akhir musim lalu tak akan singkat. Itu akhir pekan di mana kami perlu memahami apa yang harus dikerjakan. Tujuan kami adalah 5 besar, tetapi sejujurnya saya pikir saya bisa bertarung lebih keras. Sayangnya saya harus bertahan. Saat ini saya kehilangan cukup banyak dalam akselerasi, saya tidak bisa mengangkat motor dengan baik. Jadi kami harus meningkatkannya. Setelah FP4 dan pemanasan, saya pikir saya punya kecepatan lebih baik. Dalam balapan, saya kesulitan di lap-lap pertama untuk menemukan pace yang tepat, dan sayangnya finish kelima adalah posisi terbaik yang bisa saya raih. Jack Miller lebih baik. Tetapi bagi Bagnaia, rider terkuat di GP Amerika adalah Bastianini, yang mampu menang dengan mengungguli Miller dan Alex Rins. Serta Marc Marquez, yang melakukan comeback hebat usai mengalami masalah teknis saat start. Ia finish posisi 6 setelah sempat berada di urutan paling belakang. Bastianini sangat bagus, dia mampu melaju cepat sepanjang akhir pekan. Dia akan menjadi satu-satunya yang bisa bertarung dengan Marc Marquez. Jika tidak mengalami masalah di awal, Marc pasti akan berjuang untuk menang. Dengan kemenangan di Costa, Bastianini membawa Desmosedici GP21. Meraih kesuksesan kedua musim ini setelah Qatar dan perbandingannya dengan GP22 makin meningkat. Bagnaia pun menyadari hal itu. Bastian melanjutkan apa yang kami selesaikan tahun lalu. Dia juga membalap dengan sangat baik.
Dia tidak perlu terlalu menekan ketika balapan, dia baru melakukan serangan 3 lap akhir. Sejauh ini dia yang tercepat. Kami memiliki beberapa kilometer untuk mengendarai MotoGP 22 ini, bekerja dengan metode dalam 2 balapan terakhir. Sekarang penting fokus ke Portimao di mana kami cepat tahun lalu. Alex Rins tampil sangat baik pada GP Amerika dengan mengamankan podium kedua setelah bertarung melawan banyak pembalap untuk mengamankan podium kedua. Start dari posisi ke-7, Rins berjuang dengan keras untuk menembus 5 besar. Butuh 6 lap bagi pembalap Spanyol tersebut menyusul Francesco Bagnaia yang berada di posisi ke-5. 2 lap kemudian, Rins naik ke posisi 4 setelah melawan Johann Zarco. 9 lap tersisa, Rins naik ke posisi 3 memanfaatkan peluang dari melebarnya Jorge Martin. Selanjutnya ia mulai menekan Jack Miller. Hingga pada lap terakhir, Rins berhasil menyalip Jack di sektor terakhir guna merebut podium kedua. Saya tidak mengira bisa naik podium di sini. Saya tahu bahwa saya akan start dari baris ketiga dan harus memulihkan beberapa posisi tidak akan mudah melakukan di sirkuit ini. Saya terus mencoba untuk menekan hingga berada pada batas. Bastian cerdas. Saya pikir ketika saya mendekatinya, ia akan menjaga gap, tetapi ketika dia menyadari jika saya berada di belakangnya, kemudian ia mulai menekan dan saya tidak bisa mengikutinya. Pada saat itu saya mencoba untuk menjaga kecepatan balapan saya. Saya melihat Jack di depan tidak mudah untuk mencoba menyalipnya, dia juga sulit untuk dilawan dan dia bisa mengerem dengan keras. Saya memberikan segalanya di 2 tikungan terakhir, saya berhasil mengerem di tempat yang saya inginkan dan mempertahankannya. Kami melewatinya dengan baik dan itu adalah balapan yang bagus. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.